Penjual kacang yang sering diremehkan. Setiap sore, suara klakson sepeda motor tua milik Darman selalu terdengar di gang-gang kecil perkampungan yang sempit namun penuh kehangatan. Kacang, kacang panas, kacang manis, masih hangat. Anak-anak yang sedang bermain bola di ujung gang langsung berlari ketika mendengarnya. Aroma kacang rebus yang bercampur sedikit jahe memenuhi udara. Darman tersenyum melihat wajah-wajah ceria itu. Baginya, kehidupan tidak selalu mudah, tetapi ia berhasil menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Kacang panas, masa kecil yang pahit. Darman hanya lulusan SD, bukan karena ia bodoh. Ia sebenarnya anak yang rajin, tapi kondisi keluarganya membuatnya harus berhenti sekolah lebih awal. Ayahnya buruh bangunan. Ibunya penjual sayur keliling. Segala kebutuhan rumah tangga hanya bisa dipenuhi pas-pasan. Ketika teman-temannya mulai berangkat sekolah dengan seragam rapi, Darman justru membantu ibunya memikul keranjang sayur. Ia sering memandang sekolah dari luar pagar, hanya untuk melihat papan tulis dan mendengar suara guru mengajar. Kadang ia menunduk, merasa iri. Namun setiap kali ia pulang, ibunya selalu menepuk bahunya dan berkata penuh keyakinan, "Sekolah itu penting, Man. Tapi yang paling penting itu kejujuran dan kerja keras." Kalimat itu tertanam dalam hatinya. Dewasa tapi tetap diremehkan. Saat dewasa, Darman memilih menjual kacang keliling. Banyak orang meremehkan. Lulusan SB, jual kacang. Hidupmu gitu aja? Ada yang tertawa sinis. Kalau sekolahnya tinggi, mungkin jadi bos. Tapi ia, lulusan SD cuma bisa jadi penjual kacang. Kadang hatinya perih. Tapi ia tidak menjawab apa-apa. Ia hanya tersenyum dan tetap bekerja. Jam 4 pagi, ia sudah bangun. Mengupas kacang, mencuci, merebus dengan bumbu rahasia warisan ayahnya. Kacangnya terasa manis, gurih, dan selalu segar. Setelah itu ia mengisi termos besar, memasukkannya ke keranjang belakang motornya yang sudah rentah. Keringat, hujan, dan jalan yang tidak mulus. Hari-hari Darman tidak mudah. Kadang hujan turun deras ketika ia sedang jauh dari rumah. Kadang panas menyengat sampai keringat mengalir seperti air. Ban motornya sering bocor. Sering ia pulang dengan celana basah dan sepatu berlumpur. Namun ia selalu membawa pulang uang halal, hasil kerja keras. Ia menyisihkan sebagian untuk makan, sebagian untuk modal, dan sisanya ia tabung. Tidak banyak orang tahu, ia punya satu kebiasaan. Ia menaruh uang tabungan dalam kaleng bekas biskuit di bawah tempat tidurnya. Setiap malam sebelum tidur, ia menghitung perlahan sambil berdoa pelan. Semoga suatu hari aku bisa bahagiakan orang tuaku. Rahasia kesuksesan, kejujuran dan senyum. Darman tidak pernah menipu timbangan, tidak pernah mengurangi porsi. Kadang seorang nenek datang tanpa uang cukup. "Nanti bayarnya ya, Man." Darman hanya mengangguk. "Bawa dulu saja, Bu, nggak apa-apa." Kejujurannya membuat orang percaya. Ramahnya membuat orang suka. Pelanggan makin banyak. Anak-anak, ibu rumah tangga, pekerja bangunan, hingga pemilik warung. Dari satu termos, ia membeli termos kedua. Dari berjalan kaki, membeli sepeda. Lalu ia beli motor bekas. Semua dari hasil jualan kacang. Orang-orang mulai heran. "Kok bisa ya cuma jual kacang? Tapi warungnya laris?" Darman hanya menjawab dengan senyum dan kata singkat. "Rezeki itu rahasia Tuhan. Kejar impian, hajikan orang tua." Darman melakukan hal pertama yang ia impikan sejak kecil. Ia mendaftarkan ayah dan ibunya untuk berangkat haji. Ketika ia menyerahkan buku tabungan dan bukti pendaftaran, ibunya tertegun. Ayahnya menatapnya lama, lalu matanya basah. "Kamu yang biayai semua ini?" Darman menunduk pelan. Suaranya bergetar. "Saya cuma lulusan SD, Bu. Tapi saya ingin orang tua saya naik haji sebelum rambut kalian sepenuhnya putih."
Ibunya memeluknya erat. Tangis bahagia memenuhi ruangan. Semua ejekan, semua lelah, semua keringat seakan terbayar lunas. Rumah megah di tengah kampung. Setelah pulang dari haji, Darman mulai membangun rumah di tanah belakang rumah lama. Rumah itu tidak hanya besar, tapi indah. Dinding cat putih bersih. Pilar sederhana tapi kokoh. Halaman luas dengan tanaman hijau. Ruang tamu megah untuk tamu dan keluarga. Tetangga yang dulu mengejek datang melihat. Mereka terdiam. Rumah siapa ini? Yang jual kacang itu? Kok bisa ya? Tidak ada kesombongan di wajah Darman. Ia hanya berkata, "Saya cuma kerja dan jaga amanah Allah." Rezeki datang sendiri. Di depan rumahnya ada papan kecil bertuliskan, "Istiqomah, sabar, syukur." Dari penjual kacang menjadi pengusaha. Lambat laun, Darman tidak hanya menjual kacang keliling. Ia membuka pabrik kecil mempekerjakan warga sekitar. Mantan pengangguran, janda dengan anak muda yang putus sekolah. Ia memberi upah layak. Ia tidak mau ada orang yang merasa rendah hanya karena pendidikan atau status. Asal kita semua bisa sukses. Yang penting kerja keras dan jujur. Bisnisnya berkembang. Kacangnya dikemas rapi, dijual ke warung-warung, minimarket, bahkan dikirim ke kota lain. Logo usahanya sederhana. Gambar kacang dengan tulisan, "Kacang Darman, jujur dan lezat." Baik-baik. Tetap rendah hati, meski sudah sukses, gaya hidup Darman tidak berubah. Masih memakai sandal jepit, masih ikut kerja di dapur kacang. Ia sering berkata kepada karyawannya, "Saya ini cuma lulusan SD. Kalau saya bisa, kalian juga bisa." Dan setiap malam Jumat, ia mengadakan sedekah nasi kotak untuk warga kampung. Bukan atas nama gengsi, tapi karena ia ingat masa kecilnya dulu, ketika makan saja kadang tidak cukup. Baik, nasihat bagi semua orang. Kadang anak muda datang ke rumahnya, minta nasihat. "Bang Darman, gimana caranya sukses?" Darman tersenyum, menepuk bahu mereka, lalu berkata pelan, "Untuk dapat sekolah itu baik. Tapi kalau hidupmu tidak memihakmu, jangan menyerah. Yang penting itu jujur, kerja keras, dan jaga orang tua. Doa mereka itu kunci rezeki." Akhir yang bahagia. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Darman berdiri di depan rumahnya. Ayah dan ibunya duduk di teras, memandang anak mereka dengan bangga. Angin berhembus lembut. Suara anak-anak berteriak, "Kacang, kacang, mana kacangnya bang?" Darman tertawa. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Di hatinya, ia berbisik, "Saya dulu sering diremehkan, tapi saya tahu, sukses bukan soal ijazah. Sukses itu soal hati, keringat, dan restu orang tua." Dan ketika azan maghrib berkumandang, ia menunduk bersyukur. Dari penjual kacang keliling, ia menjelma menjadi pengusaha sukses yang mengantarkan orang tuanya ke tanah suci dan membangun rumah megah. Semua itu terjadi karena satu hal. Ia tidak pernah berhenti berusaha mengantar orang tua naik haji. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan embun masih menempel di daun pisang di belakang rumah, Darman pulang membawa kabar besar. Ia turun dari motornya dengan hati bergebar. Di tangannya ada 2 koper baru berwarna coklat dan sebuah map kuning berisi dokumen penting dari kantor Kementerian Agama. Ayah dan ibunya yang sudah berumur duduk di teras rumah sederhana, minum teh hangat. Ketika Darman mendekat, keduanya langsung memperhatikan wajahnya. Ada sinar yang berbeda di mata anak itu. "Ada apa, Man? Kok kelihatannya gembira sekali?" tanya ibunya. Darman tidak langsung menjawab. Ia menyerahkan map itu perlahan. Ayahnya membuka lembaran pertama. Ia membaca judulnya, lalu mendadak terdiam. Tangannya bergetar. Ibunya memegang dada, napasnya tercekat. Di dalam map itu tertulis jelas, "Pemberangkatan haji atas nama Suparno dan Sulastri gelombang tahun ini." Ayahnya menatap Darman dengan air mata yang mulai jatuh. "Man, kamu mampu biayai kami naik haji?" Suaranya bergetar.
antara kagum dan tak percaya. Darman menunduk, ia tidak ingin orang tua melihat matanya yang memerah. Suaranya lirih namun pasti. Ini impian saya sejak kecil, Bu. Saya hanya lulusan SD, tapi saya ingin membahagiakan kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ibunya menangis dalam pelukan. Ayahnya mengusap kepala Darman seperti saat ia masih kecil. Tangis bahagia memenuhi rumah yang dulu sering hanya punya satu piring nasi untuk makan bertiga. Dulu mereka bahkan harus menabung seminggu hanya untuk membeli minyak goreng. Hari itu, kemiskinan terasa jauh di belakang. Yang ada hanya cinta, syukur, dan mimpi yang jadi kenyataan. Perubahan yang diam-diam terjadi. Berita itu menyebar cepat di kampung. Warga berbisik-bisik. Anaknya Pak Suparno bisa hajikan orang tua. Darman, yang jual kacang itu? Ada yang memandang kagum. Ada juga yang merasa malu karena dulu pernah mengejek. Darman tidak marah. Ia tidak dendam. Ia hanya tersenyum setiap kali orang lewat memberi selamat. Ia tidak pernah lupa waktu dulu, ketika ia mendorong gerobak di tengah hujan dan seorang pemuda lewat sambil mengejek. Kerja apa itu? Masa depanmu cuma bau kacang. Ucapan itu dulu menusuk hatinya. Tapi kini, ketika orang yang sama datang memberi selamat, Darman menjawab lembut. Terima kasih. Doakan semuanya lancar. Tidak ada kebencian. Karena di hati Darman, ia tahu. Kesabaran adalah kemenangan paling indah. Rumah megah, tapi penuh nilai. Setelah mengurus keberangkatan, Darman mulai membangun rumah di tanah kosong belakang rumah lama. Itu tanah warisan kakeknya, yang dulu hanya ditumbuhi rumput liar dan pohon pisang. Kini di sana berdiri bangunan 2 lantai dengan cat putih bersih, jendela lebar, dan pagar kokoh. Tetapi ada satu hal yang membuat rumah itu berbeda. Di antara taman kecil dan teras utama, terdapat tempat duduk kayu yang selalu dihuni orang kampung setiap sore. Darman membuat rumah itu bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi tempat berkumpul. Setiap Sabtu sore, ia membagikan sedekah makanan untuk warga. Nasi kotak, air mineral, buah-buahan, kadang ayam goreng. Tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Anak-anak menyukai momen itu. Orang tua merasa dihargai. Setiap kali Darman membagikan makanan, ia selalu berkata, "Ini bukan dari saya. Ini dari rezeki Tuhan. Tugas saya hanya membagikan." Tetangga yang dulu mengejek datang dengan malu. Ada yang minta maaf. Darman hanya tersenyum. Sudah, kita semua dulu sama-sama susah. Yang lewat, biarlah lewat. Rumah itu bukan hanya besar, tapi penuh berkah. Pabrik kacang kesempatan baru. Kesuksesan itu tidak datang tiba-tiba. Darman bekerja dari pagi sampai malam. Tidak ada hari libur di kalendernya, kecuali untuk Syalat dan keluarga. Awalnya ia merebus kacang sendirian di dapur kecil. Lalu ia mempekerjakan tetangga. Kemudian ia membuka ruang produksi, membangun pabrik kecil di samping rumah. Di dalamnya ada kompor besar, mesin pengering, timbangan digital, meja pengemasan, rak karton. Ia mencetak logo sederhana, Kacang Darman. Jujur lezat. Pabrik itu mempekerjakan orang-orang kampung, pemuda yang putus sekolah, ibu rumah tangga, janda dengan anak kecil, bapak-bapak pensiunan. Darman memberi gaji layak. Tidak ada yang dibayar murah. Setiap pagi, suara tawa terdengar dari dapur produksi. Orang-orang bekerja sambil bercanda, sambil menyanyikan lagu dangdut dari radio tua di pojok ruangan. Kampung yang dulu sepi, kini hidup dan ramai. Restu orang tua adalah rezeki. Hari keberangkatan haji pun tiba. Bandara penuh dengan jamaah dan keluarga. Ayah dan ibu Darman mengenakan pakaian putih bersih. Wajah mereka berseri-seri. Ibunya menggenggam tangan Darman erat. "Kamu bikin ibu bangga, Nak. Ibu nggak pernah membayangkan bisa sampai ke sini." Ayahnya memandang dengan mata basah. "Kita dulu sering makan tempe dan garam saja. Tapi kamu tidak pernah mengeluh. Kamu tabung rupiah demi rupiah,
semuanya untuk membahagiakan kami. Darman memeluk ayahnya lama sekali. Saya ini hanya lulusan SD, Pak. Tapi saya punya orang tua yang doanya tidak pernah putus. Sebelum naik ke pesawat, ibunya berbisik pelan. Kalau kami sampai di Mekah, nama pertama yang kami sebut dalam doa adalah namamu. Darman tidak bisa menahan air mata. Pesawat terbang. Doa mengalir. Ketika pesawat yang membawa kedua orang tuanya mulai bergerak di landasan, Darman berdiri menatap langit. Suara mesin pesawat bergemuruh, lalu tubuh metal besar itu terangkat, membelah angin, terbang semakin tinggi. Di saat itu, hati Darman penuh syukur. Ia menengadahkan tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau beri saya jalan, dari kacang menjadi kemuliaan. Ia tidak malu menangis di depan orang banyak. Karena air mata itu adalah air mata anak yang berhasil membahagiakan orang tuanya. Pesawat mengecil di langit biru, hingga akhirnya hanya tinggal titik. Namun doa dan rasa syukur Darman tidak pernah mengecil. Ketika tetangga menyadari, saat orang tuanya berangkat, satu kampung berkumpul. Mereka berbicara di warung, di masjid, di halaman rumah. Hebat ya, anak lulusan SD bisa hajikan orang tua. Dulu kita sering meremehkan, sekarang kita malu. Ternyata, pendidikan bukan segalanya. Yang penting kerja keras dan kejujuran. Ada yang berkaca-kaca ketika mengingat masa lalu. Ada yang menepuk bahu Darman dengan hormat. Bahkan yang dulu paling mengejek, kini paling sering memuji. Darman tidak berubah. Ia tetap sederhana. Tetap menjual kacang. Bedanya, sekarang ia tidak hanya menjual, ia juga memberi kesempatan pada banyak orang untuk bekerja. Rumah megah, hati tetap rendah. Meski sudah sukses, gaya hidup Darman tetap sederhana. Ia masih memakai sandal jepit ketika pergi ke masjid. Masih naik motor tua meski punya mobil baru untuk distribusi kacang. Ia tidak pernah membesarkan dada. Karena ia tahu kekayaan itu titipan. Kalau sombong, nanti Tuhan cabut. Di ruang tamunya, ada tulisan besar di dinding. Istiqomah, sabar, syukur. Itu prinsip hidupnya. Berkah di kampung. Sejak pabrik kacang dibuka, kampung menjadi lebih hidup. Ada yang bisa menyekolahkan anak sampai SMA. Ada yang memperbaiki rumah bocor. Ada yang membuka warung kecil. Anak-anak bisa makan lebih baik. Semua dari gaji yang dihasilkan pabrik kacang Darman. Suatu malam, seorang bapak datang ke rumah Darman, membawa sekarung pisang. Ini bukan apa-apa, Man, tapi kami semua merasa tertolong. Terima kasih sudah membuka jalan rezeki untuk warga sini. Darman tersenyum. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Pak. Kita semua harus saling bantu. Kembali dari Tanah Suci. Ketika orang tuanya pulang dari haji, seluruh kampung menyambut. Ayah dan ibu Darman turun dari mobil jamaah dengan wajah bercahaya. Air mata kebahagiaan terlihat jelas. Ibunya memeluk Darman erat. Doa kami dikabulkan, Nak. Kami sebut namamu di depan Ka'bah berkali-kali. Darman menahan tangis, tetapi gagal. Air matanya mengalir di pipi. Ayahnya berkata pelan, "Pertanyaan nih, Darman memberi pekerjaan, membantu kampung dan mengantarkan kami haji. Tuhan membalas semua kesabaranmu." Pertanyaannya, pelajaran hidup dari seorang penjual kacang. Bisnis kacang makin besar. Rumah makin ramai oleh tamu. Namun Darman tetap berkata sederhana, "Saya ini cuma lulusan SD. Yang penting hati, usaha, dan restu orang tua." Anak-anak kampung yang dulu melihatnya mendorong gerobak, sekarang melihatnya sebagai inspirasi hidup. Kadang mereka datang dan bertanya, "Bang, gimana caranya sukses?" Darman mengusap kepala mereka pelan. "Kerja keras, jangan malas, jangan sombong, dan jangan lupa, bahagiakan orang tua." Doa mereka itu kunci rezeki. Akhir yang hangat. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Darman berdiri di depan rumahnya. Angin menyentuh wajahnya lembut. Di kejauhan terdengar suara tawa dari dapur pabrik kacang. Di teras,
Ayah dan ibunya duduk sambil mengupas kacang rebus. Anak-anak berlarian di halaman. Rumah itu hidup. Kampung itu bahagia. Darman memejamkan mata. Dulu saya sering diremehkan. Tapi saya tahu satu hal. Bukan ijazah yang menentukan nasib. Kesungguhan dan restu orang tua. Itulah yang membuka pintu langit. Ia menatap langit jingga. Pesawat yang membawa orang tuanya dulu telah lama kembali. Namun rasa syukur itu tidak pernah kembali ke Ana. Hari itu, di hati seorang lulusan SD, ada kedamaian. Dari kacang menjadi rezeki. Dari rezeki menjadi berkah. Dari berkah menjadi kemuliaan. Dan pada akhirnya, satu. Semua itu kembali kepada cinta seorang anak yang ingin membahagiakan kedua orang tua.